Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yawm biidznillah ta'ala sanastamiru darsana fi kitab al-mabahith fi ulum al-Qur'an. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di kajian tentang nasikh wal mansukh, nasikh wal mansukh, yang menghilangkan dan yang dihilangkan, atau yang mengangkat dan yang diangkat. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang ta'rifun naskhi wa syurutihi, pengertian tentang nasakh dan syaratnya. Wan naskhu lughatan yutlaqu bi ma'na al-izalah. Nasakh secara bahasa artinya izalah, menghilangkan. Wa minhu yuqalu nasakhatis syamsu aw-dhilla, yaitu matahari menghilangkan bayangan. Ay azalathu wa nasakhatir riyahu athar al-mashi wa yutlaqu bima'na naqlu syai' min mawdi'in ila mawdi'. Kemudian juga yang kedua, nasakh artinya memindahkan sesuatu dari suatu tempat kepada tempat yang lain. Wa minhu seperti nasakhtul kitaba, aku menukil atau memindahkan kitab. Baik. Idza naqalta ma fihi wa fil Qur'an inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, wal murad bihi naqlul a'mali ila suhuf. Wan naskhu fil istilah, secara istilah ulum al-Qur'an, raf'ul hukmi syar'i bi khitabin syar'i fa kharaja bil hukmi raf'ul bara'ah al-asliyah. Baik. Nah, raf'ul hukm al-syar'i, yang artinya mengangkat hukum syariat bi khitabin syar'i, dengan khitab syariat. Baik. Wa yutlaqu an-nasikhu 'ala Allah Ta'ala, dan kata nasikh itu bisa disematkan kepada Allah, seperti mana nansakh min ayah, atau juga wa 'alal ayah wa ma yu'rafu bihi an-nasakh. Bisa juga nasikh disematkan kepada ayat Al-Qur'an, seperti ayat ini manasikh ayat yang lain, ada nasikh ayat yang lain. Fa yuqalu hadhil ayah nasikhatun li ayatin kadza wa 'alal hukm an-nasikh li hukmin akhar, dan juga atas hukum. Jadi kata nasikh bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kepada ayat, juga bisa kepada hukum. Wal mansukh, adapun mansukh, jadi kita belajar nasakh sekarang, kemudian nasikh, kemudian mansukh. Nasikh yang kita pelajari di sini berkaitan dengan ayat atau hukum. Wal mansukh adalah hukum al-murtafa', hukum yang diangkat. Fa ayatul mawarith mathalan aw ma fiha min hukmin nasikhin li hukmil wasiyah lil walidain wal aqrabin kama sayati. Maka ada pun ayat mawarith, contohnya, dan apa-apa yang ada di dalamnya adalah dari hukum yang nasikh, yang menghapus di hukmil wasiyah, untuk hukum wasiyah, untuk walidain, dua orang tua, wal aqrabin, dan juga kerabat. Nah, jadi ayat mawarith itu menjadi yang nasikh, dan juga ayat-ayat tentang bahwa orang-orang terdekat, khususnya bapak, itu bisa mendapatkan wasiat, menjadi ayat mansukh. Karena di ayat nasikh itu kita bisa dapati bahwa orang tua itu tidak mendapatkan harta dari wasiat, karena dia adalah orang yang mendapatkan waris. Baik. Wa muqtada ma sabaqa annahu ishtaratu fi an-naskhi. Nah, syarat nasakh adalah ayyakun al-hukmu al-mansukh syar'i, hukum yang diangkat adalah hukum syar'i. Wa ayyakun ad-dalilu ala irtifa'il hukmi khitaban syar'iyyan mutarakhiyan 'anil khitabil mansukh hukmihi. Dalil yang mengangkat hukum arti nasikh adalah khitabnya syar'i, itu datang setelah dari khitab atau ayat yang mansukh hukmihi, atau mansukh hukmihi, yaitu hukum ayat yang hukumnya mansukh atau diangkat. Taib.
Wa alla yakuna al-khitab al-marfu' hukmuhu muqayyadan biwaqtin muayyan. Kemudian khitabnya juga hukumnya tidak terikat dengan waktu. Kalau terikat maka yantahi bintihai waqtihi wa la yu'addu hadha naskhan. Dan maka tidak disebut nasikh. Taib. Ma yaqa'u fihi nas, apa saja yang bisa terjadi atasnya nasakh atau pengangkatan. Wa min huna yu'lamu anna naskha la yakunu illa fil awamir wan nawahi. Jadi nasakh itu tidak berlaku kecuali untuk amar dan juga perintah dan juga larangan, kecuali pada perintah dan larangan. Sawa'an kanat sarihatan fi talabi aw kanat bi lafdh al-khabari alladhi bi ma'na al-amri aw an-nahyi ala an yakuna dhalika غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه واليوم الآخر أو الآداب الخلقية. Baik. Sama saja apakah bentuknya sharihah dalam meminta atau lafadz khabar yang mengandung makna amr atau nahy. Ini belajar di ilmu al-balaghah. Ala ayyakuna dzalika, nah selama khabar tersebut tidak berkaitan dengan i'tiqad. Jadi kalau yang berkaitan dengan keyakinan, akidah, itu tidak terkena atasnya nasakh, di mana hal tersebut kembali kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan juga adab dan juga akhlak. Nah, ini tidak terkena nasakh atasnya. Au usul ibadat wal muamalah, atau asas-asas ibadah dan juga muamalah. لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول, karena semua syariat itu tidak lepas dari dasar-dasar ini. Contohnya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kemudian itu berkaitan dengan akidah. Terus kemudian berkaitan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini asas dari ibadat. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala, ibadat. Kemudian dalam qisas juga, kemudian jihad, dan dalam akhlak juga, di mana pesan Al-Hakim, Luqman Al-Hakim, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha, dalam surah Luqman ayat 18. Ini berkaitan dengan akhlak. Maka akhlak di zaman Luqman alaihi salam sama dengan asas akhlak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bihi yu'rafu an-naskhu wa ahammiyatuhu, apa yang dengannya diketahui nasakh dan pentingnya nasakh. Nah, pentingnya nasakh silakan dibaca. Kemudian wa li ma'rifatin nasikh wal mansukh turuq, untuk mengetahui nasikh dan mansukh ada beberapa jalan. Yang pertama, gimana caranya? An-naqlus sharih 'anil nabiyyi aw 'an sahabi ka haditsin kuntu nahaitukum 'an ziyaratil quburi ala fazuruha, seperti dari hadis Nabi yang lafaznya jelas, dan juga dari para sahabat seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melarang kalian semua dari menziarah kubur. Ketahuilah bahwasanya aku sekarang memerintahkan kalian semua untuk menziarahi kubur. Taib. Kemudian yang kedua, ijma'ul ummah ala anna hadha nasikhun wa hadha mansukh, ijma' para ulama. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul mutaqaddam minal mutaakhir fi tarikh, atau mutaqaddim minal mutaakhir fi tarikh, mengetahui mana yang terdahulu dan mana yang terakhir dari turunnya ayat Al-Quran. Nah, di sini maka yang mutaakhir itu nasikh, yang mutaqaddim itu mansukh. Yang turun dahulu maka akan dihapus dengan turun yang terakhir. Taib. Wala yu'tamadu fi an-naskhi 'ala al-ijtihad. Nasakh tidak bisa dari ijtihad, atau qaul al-mufassirin, atau at-ta'arud baina al-adillati al-zahiran, atau ta'akhur islam ahadi ar-rawiyaini. Taib. Al-ara' fi an-naskhi wa adillah thubutihi, pendapat-pendapat tentang nasakh dan dalilnya. Yang pertama, orang Yahudi, mereka mengingkari adanya nasakh.
Karena kalau ada nasakh, wa haula'i yunkiruna li'annahu yastalzimu fi za'mihim al-bada'a wa wadh-dhuhur ba'da al-khafa. Jadi orang Yahudi mengingkari adanya nasakh karena artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sesuatu setelah tidak mengetahui. Misalnya menurunkan ayat yang di situ ada suatu perintah. Contohnya berkaitan dengan wasiat tadi. Terus kemudian kalau di nasakh, maka artinya Allah setelah menurunkan ayat yang pertama melihat ada yang tidak lengkap, maka turun ayat yang kedua. Artinya Allah mengetahui kebaikan itu setelah ada sesuatu yang tidak baik atau penyempurnaan. Nah, artinya di sini ada bada. Allah nampak atau mengetahui kebaikan sebelum tidak mengetahui. Nah, menurut orang Yahudi ini tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolak nasakh. Kemudian yang kedua Rawafid. Nah, ini seberangnya lagi. Mereka terlalu berlebihan dalam menetapkan nasakh. 1, 2, 3 lewati 2 paragraf. Sekarang Ar-Rawafid, yaitu orang Syiah Rafidah, mereka menganggap bahwasanya boleh saja Allah itu mempunyai sifat bada, artinya mengetahui setelah tidak mengetahui. Baik. Kemudian yang ketiga Abu Muslim Al-Asfahani boleh wa huwa yujawwizu an-naskha aqlan wa yamna'u wuqu'ihi aw yamna'u wuqu'uhu syar'an. Secara akal bisa, hukum akal, tapi secara syariat tidak bisa. Baik. Yang keempat jumhur ulama ala jawazin naskhi aqlan wa wuqu'uhu syar'an li adillah. Yang pertama, dalilnya apa? Kalau para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat boleh adanya nasakh secara akal dan juga syariat. Lianna af'alallahi la tu'allal bil aghrad. Karena sesungguhnya af'al Allah itu tidak berkaitan dengan maksud. Falahu ayyamura bisyai' fi waqtin wa yansakhuhu bin nahi anhu fi waqt wa huwa alamu bi masalihil ibad. Maka Allah mempunyai kuasa untuk memerintah dan juga melarang. Yang kedua, wali anna nususa al-kitabi was sunnati dalatun ala jawazin naskhi wuqu'uhu. Secara nas Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nasakh itu ada. Wa idza baddalna ayatan makana ayah ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Baik. Nah, karenanya para talabah yang dimuliakan Allah, kita mengambil qaul jumhur karena sesuai dengan akal, sesuai dengan Al-Quran wal hadis. Sesuai dengan akal karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki maksud, dan juga ilmunya, tambahan dari kami, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu azali, tidak berkait dengan waktu. Jadi Allah mengetahui bahwasannya ketika diturunkan satu ayat kemudian disempurnakan, dinasakh dan disempurnakan dengan ayat yang lain, Allah mengetahui keadaan pada dua hal tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki aghrad atau motif atau tujuan, ya. Jadi ya Allah memiliki keinginan, maka keinginannya itu sya'a wa kana. Keinginannya itu maka akan jadi. Dan ia yang lebih faham dan juga lebih memahami kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya aqsamu an-naskhi, bagian dari nasakh. Yang pertama naskhu al-Quran bil Quran. Aqsamun naskh yang pertama an-naskhu al-Quran bil Quran. Dan ini boleh. Wa hadza qism muttafaq ala jawazihi. Al-qismu tsani naskhun al-Quran bis sunnah. Nasakh diangkatnya Quran dengan sunnah. Dan ini ada dua pembagian pembahasan. Yang pertama, nasakh Quran dengan sunnah al-hadiyah, artinya tidak mutawatir. Jumhur berpendapat adami jawazihi, tidak boleh. Karena Al-Quran mutawatir, yakin, ahad, mafhum. Ahad itu artinya dalam setiap tabaqah atau tingkatan
generasi yang meriwayatkan hadis itu, salah satunya tidak sampai batas mutawatir atau banyak. Yang banyaknya itu menghilangkan keraguan. Nah, sebagian besar para ulama dalam ilmu al-hadis menyatakan jumlahnya 10. Nah, artinya kalau ada di bawah 10, di situ disebut hadis ahad. Ada perawi di satu tabaqah atau satu generasi, itu di bawah 10 disebut hadis ahad. Kemudian wa naskhul Quran bis sunnah mutawatirah. Nah, bagaimana ini Quran dengan sunnah mutawatirah? Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad memperbolehkan, dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan Al-Quran itu lebih baik daripada sunnah, dan juga Al-Quran tidak seperti as-sunnah. Al-qismu tsalits naskhu sunnati bis sunnah bil Quran. Nah, ini boleh. Naskhu as-sunnati bil Quran itu nasakhnya Quran dengan dinasakhnya sunnah dengan Al-Quran Al-Karim. Contohnya di sini, fatawajjuh ila baitil muqaddas atau ila baitil maqdis kana thabitan bis sunnah. Menghadapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum dipindahkannya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa atau Al-Bait Al-Muqaddas atau Masjidil Aqsa, dan di Al-Quran tidak ada. Nah, kemudian fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka yang sunnah dinasakh dengan Al-Quran. Al-qismur rabi' naskhus sunnati bis sunnah, yaitu dinasakhnya, diangkatnya sunnah dengan sunnah. Ada arba'ah anwa', 4 macam. Naskhus sunnah mutawatirah bi mutawatirah, sama-sama boleh. Naskhu ahad bi ahad boleh. Naskhu ahad mutawatirah boleh. Naskhu mutawatirah bi ahad, diangkatnya yang mutawatir dengan hadis yang ahad yang lebih lemah. Watsalatsah al-ula jaizah, yang 3 tadi boleh, dan yang 4 fihi al-khilaf al-warid fi naskhil Quran bis sunnah al-hadiyah wal jumhur ala adami jawazihi. Sama khilafnya sebagaimana naskhu al-Quran bis sunnah, dan jumhur berpendapat tidak boleh. Anwa'un naskhi fil Quran, macam-macam nasakh dalam Al-Quran. An-naw'ul awwalu naskhu tilawati wal hukmi ma'an, yaitu dinasakhnya bacaan dan hukumnya bersama-sama. Contohnya apa di sini? Marwahu Muslim wa ghairu an Aisyah qalat kana fima unzila 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi 5 ma'lumatin. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وقولها وهن مما يقرأ في القرآن ظاهره بقاء التلاوة ليس كذلك فإنه غير موجود في المصحف العثماني وأجيب بأن المراد قارب الوفاة. Ada ayat kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ada 10 ayat yang menyatakan bahwa 5 kali susuan dari bayi yang menyusu kepada ibu selain dari ibunya itu membuat dia haram menikahi ibunya tersebut. Kemudian dinasakh dengan 5 ayat Al-Quran. Kemudian diwafatkan Rasulullah SAW, dan ayat tersebut itu 5 rada'at tersebut adalah hal yang dibaca dari Al-Quran, dan kita didapati di Mushaf Utsmani tidak ada. Maka maksudnya adalah dibaca ketika Rasulullah SAW dekat dengan wafat. Nah, ayat ini tidak ada di dalam Al-Quran, maka hukumnya masih ada bacaannya, bacaan yang tidak ada, yang bacaan itu yang 10 susuan, dan hukumnya pun tidak ada yang 10 susuan. Nah, seperti itu. Kemudian an-naw' tsani naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah, hukumnya diangkat, bacaannya tetap ada. Naskhu hukmi ayatil iddah bil haul ma'a baqa'i tilawatiha, yaitu dinasakhnya hukum ayat iddah dengan 1 tahun dan tetap dibaca. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghairu ikhraj.
masa iddahnya itu satu tahun, dan dinasakh dengan ayat yang lainnya menjadi iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Nah, ayat yang pertama tadi dinasakh dengan ayat yang kedua. Nah, ayat pertama dinasakh hukumnya bacaannya masih ada. Kenapa? Ya, satu untuk kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kepada hambanya dengan ayat tersebut. Kita mengetahui dulunya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Terus kemudian juga untuk menambah pahala, artinya kita bisa membaca ayat tersebut dan kita bisa mendapatkan pahala dari membaca ayat tersebut. An-naw' ats-tsalits naskhu tilawati ma'a baqa'il hukm. Nasakh bacaannya, hukumnya masih ada. Seperti apa? Ayat tentang rajam. Asy-syaikh wa asy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah apabila berzina maka rajamlah keduanya. Nah, ayat ini secara tilawah tidak ada, akan tetapi ada di dalam hukum Islam sebagaimana dikhabarkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke pembahasan hikmatun naskhi. Hikmah dari nasakh, mura'atu masalihil ibad, yaitu menjaga kemaslahatan hamba-hambanya. Kemudian tatawur at-tasyri' ila martabatil kamal hasba tatawur ad-da'wati wa tatawur halin nas, yaitu step atau langkah-langkah syariat untuk sampai kepada derajat yang lebih sempurna bergantung dengan perkembangan dakwah dan juga perkembangan keadaan manusia saat diturunkannya wahyu. Ibtila'ul mukallaf wa ikhtibaru bil imtithal wa adamihi. Menjadi ujian. Nah, tadinya para sahabat diperintahkan untuk menunggu perempuan yang sudah selesai masa iddahnya, yaitu yang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya 1 tahun, kemudian diperintahkan untuk menjadi 4 bulan 10 hari. Idaratul khair lil ummah wa taysir 'alaiha, menginginkan kebaikan dan juga memudahkan. Baik. An-naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Ada juga pembagian para ulama berkaitan dengan nasakh ini. Nah, jadi tadi ada pembagian nasakh, ya. Ya, itu adalah pembagian. Jadi dari sisi apakah hukumnya ada atau tidak ada, bacaannya ada atau tidak ada. Nah, sekarang dari sisi apakah nasakh itu ada gantinya atau tidak ada gantinya. Ada ganti yang ada nasakhnya tidak ada gantinya. An-naskhu ila ghairi badal, fan-naskhu ila ghairi badal. Kanaskhi sadaqati baina yaday najwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perintah sedekah sebelum seseorang berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu ada ayat yang melarang para sahabat untuk berbicara dan menanyakan hal-hal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak para sahabat saat itu menanyakan apa saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW merasa berat. Walaupun beliau tidak menolak karena beliau rahim, ya, begitu rahmat. Nah, kemudian dinasakh dengan ayat selanjutnya. Ayat yang pertama tuh ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa dzalika khairul lakum athhar. Kemudian ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah. Baik. Kemudian wa naskhu ila badal akhaf. Nasakh kepada ganti yang lebih ringan seperti wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Maka ini adalah ayat yang menghalalkan bagi laki-laki untuk menggauli istrinya ketika di malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini menasakh ayat sebelumnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, ayat ini itu
turun pada Nabi Muhammad SAW dan menginformasikan bahwa puasa itu diwajibkan atas umat Nabi sebagaimana diwajibkan pada umat yang terdahulu. Nah, umat terdahulu kalau sudah lewat maghrib terus kemudian ketiduran, maka tidak boleh makan dan minum atau mendatangi istri. Atau sudah sholat isya, tidak boleh mendatangi istri, makan dan minum sampai fajar. Nah, dengan ayat uhilla lakum, maka ini badannya lebih ringan. Kemudian badal mumathil seperti menghadap kiblat ya. Kemudian nasakh ila badal athqal, badal yang lebih atau ganti yang lebih berat seperti wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihin arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyut. Nasakh ila badal athqal, yaitu ayat An-Nisa ayat 15 di mana dulu perempuan yang berzina maka dikurung saja ya. Terus kemudian dinasakh dengan az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yaitu dicambuk 100 kali, lebih berat. Baik. Alhamdulillah untuk syubah tentang nasakh silakan dibaca, dan juga misal-misal dari nasakh juga silakan dibaca. Apabila ada yang perlu ditanyakan, insyaallah kita bisa berdiskusi dan ditanyakan di pelajaran di akhir bulan insyaallah. Alhamdulillah. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.